Halo, selamat datang di Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia dan isinya. Berhubung sekarang tanggal 21 Maret, yaitu Hari Hutan Sedunia, kita kali ini akan ngebahas tentang 6 temuan menakjubkan dari hutan belantara. Salah satunya ada di Indonesia. Wow. Hutan selalu menjadi salah satu tempat yang penuh dengan hal misterius. Ada beberapa cerita yang menyebut bahwa orang yang masuk ke dalam suatu hutan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ya memang, luas hutan hanya 7% dari luas seluruh permukaan bumi dan angkanya semakin mengecil tahun demi tahun. Tapi, hutan menjadi rumah bagi kira-kira setengah makhluk hidup di dunia ini. Entah apa yang ada di dalam hutan, banyak yang belum kita ketahui dan hutan bisa menyembunyikan begitu banyak hal misterius di dalamnya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang 6 temuan menakjubkan dari hutan belantara, salah satunya dari Indonesia. Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel ini ya. Share juga boleh. Yuk kita dukung channel Ting Indonesia, semoga semakin berkembang dengan baik ya. Mari kita mulai. Yang pertama, petunjuk bintang terkait kota Maya yang hilang. Kita telah sedikit mengerti bahwa bangsa Maya adalah ahli astronomi yang sangat keren sekali. Misalnya sistem kalender Maya yang kerap disangka kalender Aztec, ya kan? Suatu hari William Gadori, seorang remaja berusia 15 tahun dari Quebec, Kanada, mengajukan teori bahwa peradaban pra-Kolombia tentulah membangun kota-kota sesuai dengan konstelasi bintang di langit. Dia kemudian menggunakan gambar-gambar dari Canadian Space Agency dan pemukiman lain yang pernah ditemukan sehingga dia mampu mencari dan menemukan tanda-tanda yang mungkin berasal dari sebuah kota tersembunyi di tengah lebatnya hutan Yucatan, Meksiko. Memang belum ada orang yang datang ke sana sih untuk melakukan analisis langsung, terutama karena lebatnya tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi, citra dari satelit mengungkap bahwa kemungkinan adanya kompleks piramida tersembunyi di bawah kanopi hutan. Wow! Satelit juga menemukan unsur-unsur lurus yang mirip dengan jejaring jalan dan juga bentuk bujur sangkar yang mungkin merupakan piramida. Gambar itu mungkin menunjukkan ciri-ciri lingkungan yang diduga sebagai buatan manusia. Garis-garis lurus dan bentuk bujur sangkar jarang ditemukan begitu saja di alam dan hampir selalu menjadi pertanda kegiatan manusia. Dan jika memang terbukti dan ditemukan di pemukiman Maya di sana, maka teknik ini bisa membantu menemukan kota-kota hilang lainnya hanya dengan melihat ke bintang-bintang. Keren! Yang kedua, bunga terbesar sedunia. Bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi adalah bunga terbesar di dunia dengan diameter sekitar 1 meter dan beratnya sekitar 11 kg. Wow, gede! Ada 17 spesies yang diketahui dan berasal dari pedalaman hutan hujan Indonesia, Malaysia, Sumatera, dan Filipina. Nama bunga bangkai terkait dengan bau busuk yang ditebarnya ketika sedang mekar. Bebauan itu membantu menarik serangga penyerbuknya, yaitu lalat dan lainnya. Mengira menemukan daging busuk, seekor lalat akan masuk ke dalam bunga dan serbuk-serbuk pun menempel di tubuhnya. Bunga bangkai juga bersifat parasit karena tidak punya daun, batang, atau akar. Tanaman itu menggunakan bagian seperti kait yang tumbuh ke dalam tanaman semangnya, yaitu Tetrastigma vine. Sebelum kuncupnya muncul, tidak ada tanda-tanda keberadaan bunga. Waktu yang diperlukan dari kuncup hingga mekar bisa mencapai 10 bulan. Setelah mekar, usianya pun hanya beberapa hari. Dan tentunya, itu hanya ada di Indonesia. Yang ketiga, Sigiriya keajaiban ke-8 dunia. Di Sri Lanka ada benteng sekaligus istana yang menurut sejumlah pihak menjadi keajaiban ke-8 dunia. Istana itu dibangun di atas lempeng granit setinggi 180 meter, dikelilingi oleh hutan. Asal-muasal Sigiriya bertarikh hingga ke abad 5 Masehi pada masa kekuasaan Raja Kasyapa tahun 477 sampai dengan 495 Masehi yang naik tahta setelah menggulingkan saudara ayahnya sendiri yang kemudian dibunuhnya. Saudara lelakinya yang bernama Moggallana melarikan diri ke selatan India dan membangun pasukan dengan tekad merebut tahta kembali. Raja Kasyapa pun mengetahui hal tersebut, sehingga ia kemudian memindahkan ibu kota dari Anuradhapura
ke Sigiriya yang letaknya sangat strategis. Situs itu memiliki pertahanan alami. Lempeng granit itu sendiri seperti sebuah sumbat yang menutup mulut suatu gunung berapi yang kemudian tergerus sehingga menyisakan lempeng itu. Dulunya, Sigiriya merupakan pencapaian teknologi dengan tata kota yang mungkin paling penting pada milenium pertama dunia. Ada istana raja di puncaknya, diikuti dengan teras tingkat menengah dengan gerbang berpatung singa besar. Situs Sigiriya terbengkalai selama 500 tahun dan ditemukan lagi secara tidak sengaja oleh pasukan Inggris yang melintas pada tahun 1831. Tapi pemerintah Sri Lanka baru turun tangan pada 1983. Dan sejak saat itu, Sigiriya menjadi situs warisan dunia UNESCO. Yang kelima, jamur zombie. Jamur dengan genus Ordiceps tersebar di seluruh dunia dan sekitar 400 spesies ditemukan di kawasan tropis lembab di Asia, seperti di Cina, Nepal, Jepang, Bhutan, Korea, Vietnam, dan Thailand. Jamur itu menginfeksi serangga, biasanya semut, lalu mengambil alih kendali atas hewan tersebut. Sekitar 85% serangga dunia tinggal dalam hutan hujan, sehingga tidak mengherankan kalau jamur itu membidik semut. Ada lebih dari 8 juta semut untuk setiap hektar hutan tropis. Ketika semut-semut itu kontak dengan spora jamur, hewan itu langsung terinfeksi dan jamur itu mengendalikan tindakan-tindakan si semut sehingga ia akan memanjat dedaunan hingga setinggi mungkin. Di ketinggian, semut akan berpegangan pada daun atau ranting hingga kemudian mati. Wow! Kemudian jamur itu akan menyembul keluar dari kepala semut lalu membentuk cabang panjang selama kira-kira 3 minggu. Kemudian generasi baru spora menyebar dari ujung batang dan jatuh ke tanah, siap untuk kontak dengan semut lain dan siklusnya terus berulang. Semakin tinggi panjatan semutnya, semakin luas jangkauan spora. Semakin banyak semut lain yang terkena. Yang menarik, ketika semut-semut lain berpapasan dengan seekor semut yang terinfeksi, mereka membuang semut terinfeksi tersebut sejauh mungkin dari koloni untuk mencegah penularan. Wow, benar-benar seperti zombie. Yang keenam, Tarzan betulan. Kita sudah tahu dan menerima fakta bahwa mereka yang berpetualang ke dalam hutan bisa saja tidak kembali lagi. Ada saja yang bisa salah di dalam sana dan kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tetap saja ada orang-orang yang dengan sengaja masuk ke dalam hutan. Kejadiannya memang jarang sekali, tapi ada. Misalnya kisah seorang pria di Vietnam yang tinggal dalam hutan bersama putranya selama 40 tahun. Selama Perang Vietnam, Ho Van Tra yang sekarang berusia 80 tahun membawa putra bungsunya Ho Van Lang masuk ke dalam hutan demi menghindari serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan istri dan 2 putranya yang lebih besar. Tanpa sepengetahuannya, istrinya sempat melahirkan seorang putra lagi sebelum memulainya serangan udara. 40 tahun kemudian, ayah dan putranya ditemukan 42 km dari desa terdekat dan tinggal di sebuah rumah pohon yang dibangun dekat aliran air. Mereka juga membuat sendiri beberapa perkakas seperti kapak, pisau, dan panah. Mereka juga merawat sebuah perkebunan tebu, lalu ada kobaran api kecil di gubuk gantung, dan membuat pakaian dari kulit kayu. Ketika ditemukan, sang ayah sudah susah berjalan karena usianya sudah sangat tua, dan bahkan sudah lupa dengan bahasa. Putranya walaupun kurus berada dalam kondisi fisik terbaiknya, tapi juga tidak dapat mengerti bahasa. Mereka berdua tidak menderita penyakit apapun dan kemudian dibawa kembali ke desa. Di sana, sang ayah mendapatkan penanganan rumah sakit untuk perawatan yang memadai. Tapi para dokter harus mengikatnya ke ranjang karena ia mencoba untuk kembali ke dalam hutan. Ya, itu dia temuan menakjubkan dari hutan belantara. Mumpung hari ini adalah Hari Hutan Sedunia, yuk kita janji sama diri sendiri untuk selalu menjaga hutan, misalnya dengan cara tidak buang sampah sembarangan dan hal-hal yang dapat merusak bumi lebih dalam. Terima kasih banyak yang sudah menonton channel Ting. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan share juga boleh pastinya. Yuk kita dukung channel Ting untuk terus berkembang lebih baik. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel Ting. Sampai ketemu di channel Ting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.